...91,2 Radio Hamau FM, lembaga penyiaran publik lokal, radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas, suara Bangkalan Penyang, Karuhei Tatau. Kawal Hamau, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Marta Silitonga dan juga rekan siar saya. Penyiar hebat Badeo di sini. Oke, ganti lagi. Ganti lagi. Oke. Ya, kami berdua di sini akan menjadi saksi. Siapa yang akan menjadi juara 1, 2, 3 dan juga favorit. Betul. Untuk Bintang Hamau yang sudah kita laksanakan kurang lebih berapa bulan? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Hampir ya? 2 bulan. Oke. Dan juga nih yang baik sekali ya, malam hari ini kita sudah kedatangan 2 bintang tamu kita. Selaku Dewan Juri dari Bintang Hamau kita juga. Di sini ada Yustian Martin. Say hi. Halo. Oke. Hai. Sarangeo. Okay. Sarangeo. Dan juga ada Jeffrey Holmes Monday. Ada Kak Jeffrey di sini. Hai. Okay. Jadi spesial malam ini Kawal Hamau, kita akan membahas satu persatu video yang sudah dikirim oleh peserta ke panitia. Oke, yang sudah video kita, reaksi ya. Betul. Yang sudah kita upload juga di YouTube Kawal Hamau. Jadi kita akan reaction satu persatu videonya. Iya. Nanti di akhir akan diumumkan siapa pemenangnya. Juara 1, 2, 3 dan juga juara favorit. Oke. Ini sudah sangat lama Marta ditunggu-tunggu oleh Kawal Hamau. Betul sekali. Bahkan tidak ada bocoran sama sekali tidak buat kita ada. berdua ya. Kita berdua pun jujur di sini belum tahu siapa juaranya. Oke, mungkin langsung aja nih ya, kita bakalan mendengarkan gitu ya. Dari mereka berdua nih masing-masing gitu ya. Gimana sih proses penilaiannya? Apakah ada kesulitan atau ada cerita-cerita yang menarik gitu saat dilemanya? Dilemanya apa gitu? Apakah ada gampang insiden saja atau sulit saja atau sangat sulit sekali? Silakan. Oke, silakan. Jeffrey, siapa yang duluan? Oh, aku kah? Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Yang pasti kalau dari saya lah, ini sudah berlangsung lama kan. Bintang Hamau lah. Iya. Jadi sudah ngirim videonya, sudah anunya. Terus terang kemarin kita mengulas flashback kembali dari hasil yang kemarin, kita technical meeting. Nah, memang nanti ada sudah penilaian sudah terbagi 2. Jadi saya untuk bagian vokal, terus tuh Jeffrey untuk bagian penyajian secara umum videonya. Nah, yang pasti panitia kita sudah dililan lah sama Badeo sama Marta kemarin sudah dililan. Saya itu dikirimkan itu cuma voice-nya aja. Jadi makanya kemarin kan peserta itu ada yang ngirimkan 2 yang videonya, terus ada minta voice-nya. Nah, itu voice-nya itu ke saya. Memang murni voice. Jadi saya tidak tahu bagaimana videonya. Jadi pure memang nanti namanya pun nggak tahu. Okay. Jadi saya cuma disodorkan kemarin dikirimkan ini semuanya. Jadi saya nilai ya artinya memang betul-betul voice, musik dan gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya apresiasi. Iya, apresiasi sekali. Banyak sekali lagu-lagu ciptaan yang dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, lagu-lagu ciptaan pun sesuai konsep kita kemarin kan pop. Pop. Mereka berusaha sekali menyajikan musik-musik pop. Nah, walaupun pada penyajiannya pun musik tetap pop, tapi ada beberapa yang memang dari segi kalau berbicara kualitas vokal lah, masih ada yang cengkok dangdutnya masih ada. Kemudian tapi kita tetap mengapresiasi sekali dengan adanya karya tersebut karena luar biasa sekali, walaupun susah sekali untuk bisa menyajikan sebuah karya dalam bentuk 2 hal yang berbeda lah, pop, musik, kemudian voice, materi suaranya dangdut dengan kualitas karyanya pun syair, kemudian itu memang menyajikannya
ya secara ya lagu-lagu cinta, lagu-lagu mellow, nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya dalam hal penilaian tidak dalam hal bukan sangat susah lah, karena gini yang saya titik beratkan ini adalah penilaian tentang vokal. Jadi secara umum kita punya nyanyi, lagu. Kalau karya, jadi ini titik beratnya bukan menilai karya dia gitu, bukan menilai karya misalnya ciptaan ini. Jadi jika nanti sudah pengumuman, bukan berarti bahwa karya yang tidak masuk 3 besar itu nggak bagus, bukan. Nah, cuma yang titik berat kita adalah bagaimana dia menyajikan karya tersebut untuk bisa sampai pesan yang ada itu tersampaikan. Nanti pesan yang tersampaikan mungkin dari voice-nya, suara, teknik vokal yang ada, teknik mumpuni, kemudian yang nanti Jeffrey juga ngomong penyajian dia secara umum bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi yang dititikberatkan, jadi saya ingin katakan bahwa yang pertama saya apresiasi sekali untuk karya ciptaan semua yang ada sudah menciptakan lagu. Nah, sekali lagi saya bilang lagunya bagus-bagus semua. Terus terang, lagunya bagus-bagus semua. Jadi tinggal bagaimana nanti mungkin satu segi waktu mereka mungkin habis itu kemudian record yang tergesa-gesa sehingga tidak maksimal apa yang diinginkan, kemudian penyajiannya juga nanti Jeffrey juga bisa sampaikannya. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah, cuma yang saya ingin titik beratkan adalah karya itu luar biasa, semuanya luar biasa, semuanya luar biasa. Itulah kira-kira gitulah Dev. Kira-kira dari segi penyajian dari vokalnya lah. Gitu. Iya. Berarti kesimpulannya tadi di sini bukan melihat tentang karya, tapi melihat tentang kualitas suara. Oke. Siap? Baik, sudah? Gimana sekarang nih? sudah dari Bro Yuyus. Saya manggilnya Bro aja lah. Bro. Gak usah tegang kita, santai saja. Mas Bro. Sekarang beralih ke Bro Jeffrey. Bagaimana nih penilaiannya? Benar. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih diberi kesempatan kepada saya untuk memberi reaksi dan juga tadi ditanyakan apa kesulitan dari penilaian dari Bintang Hamau. Nah, yang pertama sih saya seperti Kak Yuyus bilang, saya sangat mengapresiasi seluruh peserta nih, kurang lebih 10 ya. 10 peserta, meskipun kemarin kita sudah dengar lebih dari 10, kemungkinan tidak bisa memberikan hasilnya karena mungkin waktu dan lain sebagainya. Nah, tadi ditanya apakah ada kesulitan di dalam penilaian, tentu ada. Nah, karena ada beberapa faktor, terutama saya yang menilai di masalah kualitas dari visual gitu ya. Penyajian secara video klip gitu ya. Nah, ini sedikit kesulitan bagi saya karena setiap peserta itu kan punya style sendiri, terus disesuaikan dengan tema lagunya. Terus kualitas dari kameranya yang berbeda-beda. Nah, ini kesulitan saya untuk mengambil parameternya, tengahnya gimana nih gitu ya. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan awal kita mengacu kepada performnya dia, terus juga ada view dari wisata. Jadi saya sudah buat kriteria penilaiannya sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Jadi agak kesulitan sebenarnya, tapi menarik ya, sangat menarik karena ini perdana menurut saya. Jadi saya sangat suka semua dari semuanya. Kemungkinan kedepannya perlu dipersiapkan karena mungkin ini yang perdana, jadi betul. Persiapannya kurang, terus pengambilan video klipnya itu juga tergesa-gesa juga kelihatannya, terutama di video-video yang terakhir dikirim mungkin tergesa-gesa gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau di reaksi berikutnya kita akan baru bahas apa aja kriteria penilaian. Mungkin itu dari saya. Saya sangat mengapresiasi seluruh karya yang dibuat oleh peserta, bagus-bagus semua. Jadi sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi
informasi juga ini sebenarnya untuk Kawal Hamau semua. Kemarin itu biar tidak terjadi kebingungan saja. Kemarin sebenarnya peserta itu yang mendaftar ikut sebagai peserta Bintang Hamau ini ada 16. Ada 16 peserta, entah itu band, entah itu solo, pokoknya jumlahnya ada 16. Dan ternyata yang mengirimkan ke kami awalnya saat sampai tutup waktu batas pendaftaran atau pengiriman file video dan audio itu adalah hanya 8 peserta awalnya. Tapi karena ada beberapa peserta yang mengirimkan selanjutnya karena berbagai macam alasan, sehingga kami panitia pun memutuskan untuk menerima saja. Jadi karena atas dasar pertimbangan peserta sudah berjerih lelah lah seperti itu, menghasilkan sebuah karya. Jadi kita menyambut baik, tapi panitia sebatas menerima saja. Penilaian kami kembalikan kepada juri untuk hal itu. Seperti itu, untuk diketahui saja. Oke, selanjutnya apa langsung saja? Gimana nih? Kayaknya sudah siap nih ya, kertas-kertas putih di depan mereka. Yang pasti kami berdua di sini sudah siap. Kita berdua sudah siap dari kemarin malah. Iya, apalagi peserta gitu ya. Mantap nih. Marta? Oke, mungkin siapa nih dari berdua nih yang mungkin ingin memaparkan penilaian-penilaian khususnya dari ketiga 3 juara yang kita akan umumkan malam hari ini. Mungkin yang untuk juara favoritnya nanti akan kita umumkan terakhir. Karena itu menyangkut tentang keseluruhan dari segi like, terus viewers, terus ada juga penilaian-penilaian di dalamnya seperti kayak teknik vokal dan yang lain-lainnya juga selalu dapat di situ. Jadi mungkin untuk saat ini untuk Dewan Juri kita hanya akan mengumumkan untuk ketiga juara yang diperebutkan saat ini. Mungkin silakan siapa nih yang ingin menyampaikan hasil dari kesepakatan. Oh, sebelumnya kita video reaksi dulu dong. Makanya saya sempat bingung mau memotong. Makanya tadi kan Marta sudah menjelaskan loh awal. Saya langsung melihat reaksi juri di sebelah saya. Kok kayaknya galau dulu gitu kan. Karena kan tadi kan kesepakatannya pengumuman terakhir setelah video. Boleh. Bikin anu lah. Bikin tegang dulu. Iya. Bikin tegang santai. Nanti. Enggak apa-apa lah. Jadi begini Kawal Hamau, kita akan reaction dulu video peserta satu persatu. Nanti akan dikomentari oleh kedua orang juri kita. Terakhir baru akan diumumkan siapa juara 1, 2, dan 3 beserta alasannya. Kenapa si A misalnya juara 1, si B juara 2, si C juara 3, seperti itu. Bagaimana? Kita mulai saja? Siap. Oke. Kita akan mulai dari video pertama yang kita urutkan berdasarkan yang paling pertama mengirimkan kepada kita. Jadi sudah kita buat playlist di sini Bintang Hamau 2002. Kalau Kawal Hamau belum subscribe dulu biar kita lihat langsung ke top playlist ini. Langsung saja kita ke playlist Bintang Hamau tahun 2022. Ini akan langsung play video pertama. Siapakah dia? Kita mulai. Jadi si Okditia nih dia kan mengcover. Nah, mengcover lagu yang sudah cukup sering didengar. Itu makanya saya bilang, saya ingat waktu di technical meeting kan boleh nggak cover lagu? Boleh, cuma resikonya ini kan terkenal sekali lagunya nih. Nah jadi ada pembanding dengan yang lain gitu. Nah seperti ini kayak Auditia ini kan versi cowoknya. Kan aslinya kan Nenvira yang nyanyi, cuma beberapa kan mungkin ada cover. Nah lagu ini memang diciptakan kan oleh Bobby, itu kan tahu saya kan memang kita sering dengarkan bentuk cewek. Jadi begitu juga disampaikannya pesan-pesannya pun seringnya cewek begitu pas Okditia nyanyi. Nah hal yang pertama saya rasakan tuh sebenarnya saya mengesampingkan sebenarnya awal mula lagu tersebut gitu. Cuma kita harus menggarisbawahi bahwa pencipta lagu tersebut kan memilih si cewek untuk nyanyi lagu tersebut kan memang ada sebabnya. Dan memang sebabnya seperti ini. Nah jadi memang membangun Mahalaga Lewu ini secara overall itu range nadanya dia tuh memaksimalkan pesan lagu yang ada tuh memang
ada di cewek. Kalau direndahkan susah, kalau ditinggikan pun susah gitu. Jadi dia tuh, nah makanya waktu itu tadi itu kan ada overtune. Ya. Kemudian di awal lagu pun dia tadi kan mengawalinya dengan gitu kan. Nah memang sepertinya dia tuh ketika mengawali lagu tuh tidak pitch-nya nggak pas gitu. Nah saya tidak tahu apakah mungkin nggak dimastering apa diedit betul-betul sehingga itu tidak, tapi kan ya namanya itu tidak tune-nya tuh nggak pas gitu. Nggak pas gitu. Nah tapi itu secara keseluruhan kita kan harus menyambut baik bahwa dia mengcover lagu itu kan. Ya mungkin dia merasa lebih comfort dan lebih enak untuk menyanyikan lagu tersebut. Kira-kira gitulah. Cuma secara keseluruhan bahwa saya sampaikan untuk range nada dasar yang dia sampaikan itu tengah-tengah. Dia mau naik salah, nadanya dia turun juga. Lebih ke bawah. Berarti tanggung gitu nanggung, ya. Gitu. Berarti karena memang lagu ini itu sebenarnya diciptakan cocoknya dinyanyikan oleh cewek. Ya, karena saya yakin kan Bobby Tarung kan punya pemikiran apa? Oh, ini cewek gitu. Nah, ketika itu bukan berarti bahwa cowok menyanyikannya akan jelek, bukan. Tapi untuk Didian kalau saya sih bilang bukan jelek, tapi masih belum berhasil untuk menyajikannya di nada dasar cowok atau ya versi cowok. Seperti itulah. Bukan berarti lagu ini tidak boleh dibawakan oleh ya bukan berarti bukan, cuma untuk versi yang seperti ini masih belum berhasil dia untuk menyampaikan lagunya. Baik, sekarang kita beralih ke komentar secara visualnya nih, langsung ke Bro Jeffrey. Bagaimana? Ya, untuk video klip. Saya sudah berulang-ulang nih. Untuk penilaian video saya sudah berulang-ulang menonton, jadi sangat puas gitu ya untuk melihat. Dan ini adalah video yang paling pertama juga saya tonton. Saya membuat 4 kriteria penilaian, yang pertama sesuai dengan tema, terus perform, estetika dan juga kreativitas. Jadi saya lihat dari video yang pertama ini dari untuk penyajian secara visual sebenarnya ini sudah lumayan bagus lah, maksudnya konsepnya udah terkonsep gitu ya, kostumnya sudah disiapkan dengan benar, sudah niat sekali. Nah hanya ada beberapa angle yang harusnya itu dapat. Ini kan ada 2 pilihan tadi, tempat lokasi air terjun, tapi yang keduanya itu yang nggak kena, maksudnya yang mana tuh? Yang air terjunnya apa? Ya sungai Riam lah gitu ya. Angle-nya dari bawah, jadi dapat gitu. Terus juga banyak ngambil angle yang wide lebar. Nah, jadi ini editor kembali ke kreativitas angle. Banyak lagu yang satu baiknya tuh flat aja di situ aja tempatnya. Maksudnya bisa divariasikan supaya jauh lebih visualnya lebih menarik. Terus juga perpindahan, saya lihat dari editor ini perpindahan video itu ada kasar karena transisi. Jadi kalau kita lihat tadi ada langsung di up, jadi transisinya nggak smooth. Terus berikutnya adalah kalau dari segi ini nih, video klip itu nggak selalu seperti saya bilang tadi, itu nggak selalu dia harus nyanyi gitu ya. Jadi ada momen di mana dia bisa menggunakan ekspresi aja. Seperti di bagian terakhir harusnya nari. Itu bagus tuh, sudah sesuai dengan pakaian adatnya. Jadi lagu itu bisa dibuat seperti itu. Nah, jadi karena ini pesan, sebenarnya lagu ini pesan. Dan sebenarnya kalau dari temanya harusnya ada bagian-bagian yang pesankan itu yang diambil, seperti itu lamping sedot, itu kan harus ada visualnya. Gimana sih konsep
Seperti apa sih launching set set? itu modelnya gimana gitu ya. Gimana gitu-gitu. Iya. Nah, itu kalau kita mau ambil yang mungkin mereka konsep videonya nanti mungkin lebih pesan dari lagu tadi kena gitu ya. Karena ini kita ngambil visualnya gitu ya. Misalnya kalau ini di luar dari kita, Kalimantan Tengah kan banyak nggak tahu nih apa yang dipesankan di dalam lagu. Nah, sedot, terus apa tadi isi pesan timba, hutan, itu karayap, binatang. Nah, itu tuh perlu ada visual. Itu karayap. Ya, gitu. Nah, jadi ada ada di bagian-bagian tertentu yang kita bisa sebagai pesan juga dari lagu. Dijelaskan secara visual itu seperti apa. Nah, itu tuh jadi video tuh lebih menarik. Jadi tidak melulu ekspresi menyanyi sesuai dengan harus bernyanyi gitu kan. Enggak full yang ini ya, pas dia menyanyi seperti itu. Karena kita menyajikan ini videonya, visualnya tuh harus sama pesan lagunya. Nanti bisa dipakai beberapa tempat. Memang tadi potensi wisatanya sudah pas lah ya. Dan potensi wisatanya. Tapi pesan lagunya juga harus kena gitu ya. Karena sesuai dengan temanya. Ini tuh isi dari video pertama. Oke. Kak Yuyus. Oi. Dari 1 sampai 10. Dari segi suara. Masih 6 lah. Masih 6. Oke. Kak Jeffrey? Kalau konsep saya dari keseluruhan saya 7 lah ya. Oke, 7. 6, 7. Oke. Next untuk video selanjutnya. Oke, langsung saja. Ini dia video kedua dari Agrippa Widya. Lagunya judulnya Kaltengku Tercinta. Ini lagu ciptaan sendiri nih sebetulnya. Kita lihat seperti apa, kita saksikan langsung. Agrippa Widya nih yang pasti satu kata lah buat dia lah. Dalam. Nah, dalam artian apa? Nah, artinya gini. Dia punya voice itu betul-betul mencerminkan. Saya yakin lah, saya tidak mengenal dia. Oke. Voice-nya dia tuh karena mungkin ini lagu ciptaan dia, dan dia mengerti sekali bagaimana cara menyampaikannya. Nah, itu perbedaannya. Nah, bagaimana dia menyampaikan syair per syair, lirik per lirik. Jadi semuanya tuh ya saya bilang dalam gitu nah. Maknanya dalam. Bagaimana cara dia kalau lihat di video klipnya, saya baru lihat video klipnya malah hari ini aja Bang. Malah full video lah. Ketika saya dengar voice dia, saya punya satu hal yang memang itu yang memang saya punya penilaian tersendiri. Anak ini memang musikalitasnya tinggi. Nah, dan saya yakin dia punya karya, mungkin bukan hanya ini. Bukan cuma ini. Bukan cuma ini. Dia terbiasa mungkin menulis lagu dan juga dia punya karakter. Itu yang pasti. Berkarakter berarti. Nah, karakter dia tuh saya belum pernah. Makanya saya pengen sih kenal orangnya lebih jauh bagaimana orang. Cuma dari yang saya perhatikan dari karya dia lah, karya dia ini memang orangnya tenang dan memang dalam gitu. Itu sedalam lautan. Wah. Dalam lautan. Keren. Oke, lanjut untuk visualnya nih, penilaian secara visualnya. Silakan Bro Jeffrey. Tadi kalau Kak Yuyus bilang dalam ya. Dalam. Ini apa lagi nih? Ini apa lagi? Tadi saya juga punya penilaian dalam luar. First impressionnya kalau saya lihat itu secara kesan pertama ya. Ngelihat secara visual aja itu udah enak gitu ya. Lepas dari dia menyanyi dulu secara personality dulu. Ngelihat aja itu udah enak aja gitu ya. Tadi dalam di sini personalitinya enak lihat. Jadi ditambah lagi dengan visual secara dibuat video klip itu secara itunya udah bagus sekali gitu. Sangat cocok dengan lagunya, terus dalam sekali. Dalam juga. Ya, dalam. Oke. Jadi dia dalam videonya itu udah menggabungkan beberapa teknik shoot yang sangat
bagus sesuai dengan tema lagunya. Jadi ini sudah oke lah ya. Saya pikir ini wajib ditonton. Oke. Tambahin lagi berarti ya. Lebih lagi. Karya-karya yang seperti ini sudah lagu ciptaan, ini keunggulannya adalah sudah lagu karya sendiri. Terus juga penampilnya oke, dan dibuat visualnya udah oke lah. Jadi layak bisa kita tampilkan. Layak tayang. Karya yang Layak jadi tayang. nilai lebihnya di samping lagu sendiri, dinyanyikan sendiri, dimainkan juga instrumennya oleh diri sendiri. Visualnya oke lah ya. Visualnya oke juga. Oke. Oke. Kembali lagi 1 sampai 10 Kak Yuyus. Hah? Boleh lebih lah. Waduh. Terserah. Range kita kan cuma 1 sampai 10. Terserah kalau mau lebih. 9. Oke, 9. Kak Jeffrey? Sama 9. Oke. 9. Keren. Oke, next. Agripa jangan senang dulu. Siapa tahu nanti ada yang 9,5, 9,2 gitu ya. Ada yang 11, 12 gitu ya. Makanya Kawal Hamau tonton sampai habis lah dulu. Oke. Siapa tahu kan, kita belum tahu seperti itu. Oke, lanjut ke video ketiga. Ini lagu cover by Ocha Christmas. Judul lagunya Malihi Janji. Kita langsung saja dengarkan. Ocha Christmas. Pasti dia ini lahirnya pas Natal. Betul, tanggal 25. Tanggal 26, 27 lah mungkin lah. Kalau enggak namanya Mary. Oh iya. Sama ya. Canda Ocha. Oke, santai ya. Judul lagunya Malihi Janji ciptaan Radalina. Ini kayaknya cover sih. Ya, karena cover. saya pernah dengar lagunya ini sebelum ini. Ada penyanyi Cover. kayaknya sih ya. Oke, lanjut ke ke penilaian. saja Silakan dikomentari. Ya ini seperti yang saya katakan tadi, langsung jahit lah. Timbul aku yang ambil aja. Iya, langsung. Gak apa-apa. Urutan. Nah ini yang saya bilang tadi, sampaikan tadi itu ada karya, ada suguhan, ada artinya penampil yang ya mungkin saya bilang bukan sih lah, dia ini lebih cocok untuk lagu murni pure dangdut gitu nah. Cuma dari segi dia menempatkan phrasing dia, cara dia menyanyi, terus tuh produksi suara yang disampaikan oleh dia yang sampai itu memang produksinya memang ke arah cengkok-cengkok yang ada memang dangdut. Nah cuma ya kita kan harus menilai. Jadi jangan oleh dia seperti itu bukan berarti jelek, bukan apa. Cuma kita harus, kalau memang dia bagus di produksi dangdut, kita harus bilang bahwa memang bagus. Cuma dia sepertinya si Ocha nih, saya tidak tahu apakah memang dia lagu tersebut sudah pas nada dasarnya untuk dia atau bagaimana. Rasanya seperti kurang percaya diri untuk menyanyikan di nada tersebut gitu. Jadi ada beberapa saat ketika ada apa? Tidak pitchnya tidak pas seperti itu. Nah, habis itu alur. Kalau dangdut itu kan dalam seperberapa ketuk itu ada beberapa not yang dinyanyikan, dan ciri dangdut kan seperti itu, cengkok-cengkok yang ada tuh. Nah, bisa gitu. Nah, gitulah kira-kira. Jadi tapi saya luar biasa sama Ocha untuk bisa pop Dayak, bisa menggaungkan pop Dayak dengan masih muda itu luar biasa. Artinya. Tapi apakah sebenarnya ini itu lagu genre pop atau dangdut? Kalau saya bilang penyajian sih lah, penyajiannya tuh lebih condong ini sebenarnya memang pop Dayak, pop dut gitu. Pop dut. Gitu. Ada popnya, ada dangdutnya juga. Nah, karena memang beat yang dipakai itu beat pop ya. Tapi cengkok yang cengkok. Makanya saya bilang tadi dua hal yang berbeda, tapi dia menyajikannya dalam satu kemasan. Itu dia. Jadi biar nggak salah persepsi saja sebenarnya kawan gitu. Jadi lagu dangdut itu jelas seperti ini, lagu pop itu jelas juga. Tapi ini dikategorikan sebagai genre musik pop Dayak. Jadi ada perpaduan antara pop dan dangdut itu tadi. Oke, itu penilaian secara audionya. Ke Bro Jeffrey secara visual? Ya, untuk visual dari penampil yang
ya. Ocha Christmas. Ocha Christmas. Ya, seperti seluruh video yang saya tonton juga selalu di awal-awal tuh pasti kesan pertama ya, kesan pertama dari visual yang ditampilkan. Nah, dari keseluruhan dari penilaian saya sendiri bahwa pertama untuk penampil sendiri yang disajikan itu tadi kita sudah sedikit agak singgung ya, bahwa dari berbagai teknik shootnya, baik dia close up, wide shoot, terus medium shoot, itu sudah digabung semua. Cuman dari penampil sendiri itu masih kurang percaya diri. Terbukti kalau dilihat dia selalu tidak mengarah kepada kamera. Itu jadi salah satu penilaian juga. Jadi sekali lah kameranya itu bisa dapat detail dari peserta. Jadi kita bisa tahu Ocha itu seperti apa gitu ya. Oh, ini loh muka Ocha. Jadi ini tadi sepanjang lagu si selalu Ocha ini tidak pernah melihat ke kamera. Tidak pernah melihat kamera. Terus juga selalu di side-nya gitu ya. Betul. Tidak, kalau di shoot itu tidak berapa kemiringannya itu 50 derajat mungkin gitu ya di sampingnya. Biasanya kalau pengambilan video itu biasa kalau dari sebelah sisi itu biasanya 35 derajat. 30. Mentok-mentok 45. Ya. Mungkin itu mulai. Oke, itu tadi Kawal komentar dari dewan juri kita terhadap penampilan dari Ocha Christmas tadi. Lanjut ke video selanjutnya. Nilai dulu. Nilai dulu. Oke. Nilai scoring. Sorry. Oke. Enggak apa-apa. 1 sampai 10. 6,5. 6,5. Kak Jeffrey? Saya 6. 6. Enggak mau kalah juga dia. Di total 12,5 lah ya. Oke. Silakan lanjut. Selesai Ocha, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini dari Cika Tiara Selpa, Handep Hapakat. Cover juga ini. Kita saksikan. Oke. Cika Tiara Selpa, Handep Hapakat. Oke. Lagu ciptaan dari Atama. Kita belum tahu ini apakah lagunya pertama kali dinyanyikan oleh Cika. Iya. Apakah memang sudah pernah dinyanyikan sebelumnya? Oke. Selain Cika. Entah di cover atau memang dia yang penyanyi ya. Tapi kita buat di sini judulnya cover aja lah dulu. Takutnya salah kan? Langsung saja dikomentari. Reaksinya silakan. Berpikirlah. Oke. Berpikir. Biar nggak sama yang tadi. Iya. Tapi sebenarnya hampir sama seperti peserta siapa tadi itu? Ocha? Bukan. Agripa? Ya, Agripa. Ini kan muda, terus dia punya suara tuh apalah aku bilang dalam juga gitu nah. Cuma memang berbedanya dia lebih condong beatnya lebih dia menyanyikan lagu yang beatnya dek gitu. Temponya lebih cepat. Nah, cuma dia menyanyikannya dengan suara yang dalam juga gitu. Nah, dalam juga. Cika Tiara Selpa. Nah, cuma saya masih penasaran sebenarnya kalau misalnya ini nih versi ini nih dibuat beatnya lebih lambat. Nah, cuma nanti siapa tahu lah untuk selanjutnya mungkin dibuat beatnya lebih lambat karena not-notnya, nada-nada yang dipakai oleh sang pencipta lagunya. Nah, itu bagus. Sebenarnya bagus, cuma karena dia beatnya cepat jadi terlalu rapat. Nah kan sampai saya pun ingat. Kan jadi mungkin bisa lebih enak barangkali. Nggak tahu kalau misalnya berarti temponya dilambatkan. Saya nggak tahu. Saya coba berandai-andai gitu dengan vokal Cika seperti ini, coba menyanyikan kayak gitu. Kamu saya rasa itu karena seperti saya sampaikan di waktu off kita gini. Kalau off air,
Sekarang ada kecenderungan mereka ini sering dengar musisi-musisi cover gitu. Jadi suaranya slow. Apa kabar? Nah, jadi slow seperti ya memang betul-betul lebih smooth, lebih dalam. Kira-kira gitulah. Tapi oke. Overall oke si Cika. Lanjut. Oke. Visual. Saya ngelihat di video yang keempat ini dari penampilan Cika, ini saya lebih melihatnya ke komposisi ya. Ini udah kalau dari segi video sudah kualitasnya sudah lumayan bagus, terus komposisinya saya suka sekali dengan beberapa jenis shootnya. Jadi sudah menggabungkan beberapa bagian, wide shootnya dapat, terus medium shoot, close upnya dapat. Jadi pesan-pesannya pun dapat gitu ya. Terus juga secara estetika ya, kalau kita lihat secara penampilannya, dari kesan pertama ngelihatnya udah enak. Itu aja sih saya bener. Enak. Jadi udah enak ngelihatnya. Enak. Dalam enak. Dalam enak. Berarti kita punya beberapa kata hari ini. Jadi sebenarnya penilaian itu tidak usah panjang-panjang, Mar. Iya. Cukup dalam enak. Udah itu aja sebenarnya. Berarti yang belum nyaman gitu ya. Bisa nanti. Itu ada tuh. Ada orang yang nyaman. Oke. Oke, balik lagi nih 1 sampai 10 nih. Berapa? 8,8. 8,8. Silakan Kak Jeff. 9 ya. 9. Wow. Kejar-kejaran nih kayaknya ya. Oke, lanjut. Kita ke video kelima, Kawal. Selanjutnya dari Kalara, judulnya Batang Danum, ciptaan Haryatama juga. Kita saksikan bersama. Oke, Kalara, Batang Danum, ciptaan Haryatama lagi. Oke, Batang Danum itu sungai ya. Sungai besar. Saya ingat. Dari mana tuh referensinya, Marta? Dari itu tadi Sungai Kahaya. Anak sungainya tadi Raja Wali 1 gitu ya. Jadi ibarat Batang Danum itu jalan Raja Wali induk. Boleh. Jadi Sungai Kahat itu kan Raja Wali 1. Langsung saja tanpa banyak panjang dan lebar. Silakan. Kalara. Nah, jadi Kalara ini ciptaan sama kan? Sama persis dengan si apa tadi itu? Cika. Tema yang disampaikan sama, cuma temponya berbeda. Sepertinya memang kayaknya sang pencipta lagi. Pencipta lagu. Aku bilang sang tuh Marta karena dia tuh memang bagus ciptaan lagu. Ciptaannya memang bagus. Ya. Karyanya luar biasa. Memang dia memanfaatkan orang-orang anak-anak yang luar biasa juga. Jadi Kalara, saya suka dengan kesederhanaan dari lagunya. Lagunya sederhana, enak didengar, pesan yang disampaikan dan memang pas dia menyanyikannya. Nah, memang saya nggak tahu Hari Haryatama ini memang punya feeling apa sehingga si Kalara yang menyanyikan. Cuma dalam satu hal yang perlu saya garis bawahi, kalau seperti ini kan temponya flat terus jalan, tidak ada efek kejut berupa bridge atau chorus yang bisa digunakan. Seharusnya itu bisa, karena kan dalam sebuah komposisi lagu kan itu dibolehkan kan, tema ada bridge atau chorus dalam lagu atau juga dalam musiknya. Nah, sepertinya memang itu karena tempo-tempo seperti ini memang ada sebuah efek kejut yang disampaikan yang seharusnya. Harus ada sesuatu yang memukau. Iya, ada sesuatu gitu yang mengejutkan. Sip. Itu tadi penilaian dari segi audio. Sekarang silakan. Visualnya. Baiklah. Hampir sama dengan video yang keempat tadi ya. Jadi pengambilan konsep videonya itu di pinggir sungai. Nah, kali ini memang sama judul lagu dengan visualnya itu sudah nyambung gitu ya, sesuai dengan kesesuaian temanya. Jadi cara pengambilan shootnya juga, karena mungkin ini sama orangnya nih. Barangkali ini kayaknya sama.
Sama, memang sama dari Talaken dua-duanya. Oh iya, Bang Talaken, ya. Sutradaranya sama jadi. Sutradaranya sama, pencipta lagunya pun sama. Karena cara mengambil shootnya sama. Wide shoot, middle shootnya, terus juga close up gitu-gitu, terus ngambil view alamnya juga sama mirip. Jadi tapi ya itu tadi beberapa bagian yang tidak ada efek kejut tadi. Jadi flat aja gitu ya. Jadi tapi secara keseluruhan sudah bisa dinikmati dan enak. Oke. Jadi dapat satu kata lagi nih Marta. Apa? Efek kejut. Efek kejut. Kejut-kejut untuk ya. Untuk video ke-5 ini satu kata. Dua kata. Efek kejut. Efek kejut. Oke, langsung lagi gini. 1 sampai 10. Kak Yuyus. Masih 8. 8. Oke, sama. Kali ini saya sama nih. 8. 8. Baiklah. Oke. Marta lanjut. Saya. Jangan, kita netral. Sama aja. Kita netral. Oke. Jangan memaksa kami untuk menilai. Iya. Jangan salah menilai. Jangan salah menilai. Langsung saja tanpa perlu berlama-lama. Video ke-6 dari Kardianto. Judulnya Baya Sandiwara. Kita saksikan bersama-sama. Kardianto, Baya Sandiwara, ciptaan Zoel atau Zul. Zul. Oke, ini lagu asik juga rupanya. Baya Sandiwara. Berarti dia ini mengcover ya? Barangkali ya, kita belum tahu juga. Siapa tahu ada yang sudah nyanyinya duluan. Iya. Nanti kita tanya-tanya ya. Kita kasih tag di situ, cover aja lah biar nggak kesusahan gitu. Langsung saja. Penilaiannya. Ini salah satu yang saya bilang yang berhasil menggabungkan yang luar biasa antara musik dengan vokal. Ya saya bilang kalau dia ini bukan pop murni dia. Cuma memang bawaan dia tuh memang kayak kita tadi kan ada efek kejut. Ini kalau saya bilang ini tuh nyaman. Oh, ini yang nyaman tadi. Oke. Dia nyaman sekali dengan vokal dia, nyaman menyanyikannya. Sepertinya memang dia tuh entah, saya tidak tahu apakah Kardianto ini memang betul-betul Baya Sandiwara juga kan? Atau memang menjiwai? Ya, apa memang betul menjiwai. Tapi memang kelihatan. Saya sampaikan tadi juga ngomong sama Jeffrey. Ini lagu kita bisa lihat mengawali lagunya pun musiknya sudah itu sudah kelihatan, tapi begitu masuk wah slow, nyaman sekali, enak, itu pokoknya kalau saya bisa bilang si Kardianto ini memang tahu persis talenta dia tuh untuk bisa menyanyi lagu ini memang pas. Dia pilih lagunya pas ini. Oke. Nyaman. Cocok dengan Kardianto lah. Iya. Satu kata, nyaman. Baiklah. Lanjut. Siapa tahu nih juri kita selanjutnya nih ada kata. Juga ya kata-kata. Satu kata. Terakhir aja satu katanya. Silakan dikomentari dulu. Baik. Secara keseluruhan jadi dari video penampil Kardianto dengan judul lagu Baya Sandiwara, secara visual atau video ini sangat bagus sekali. Jadi seperti saya bilang sebelum-sebelumnya, cara pengambilan shootnya tuh udah dipakai semua. Nah, ada justru di videonya Kardianto ini ada beberapa kelebihan. Tidak cuma shoot yang mendukung, penampilnya atau modelnya talentnya yang jadi keunggulannya. Jadi tadi kalau Kayus bilang ini nyaman, kalau saya bilang ini bahasa saya itu star quality. Kualitas bintang. Jadi dia tahu bagaimana komposisi dia bergaya yang sesuai gitu dengan lagunya, terus ekspresinya benar-benar dapat gitu. Sesuai dengan tema dan lirik lagunya itu kena semua gitu dengan ekspresinya dia. Ini makanya star quality ini. Star quality. Karena tadi di akhir video juga kita saksikan sama-sama
si ceweknya kan meninggalkan dia tetap dengan coolnya. Biarin aja saya ditinggalin gitu. Betul, Baya Sandiwara itu. Baya Sandiwara kayak kan. Iya. Oke. Jadi tadi apa? Nyaman dan star quality. Oke, itu Kardianto. Keren juga ya. Ada gitu ya anak-anak muda kita yang berani dengan kamera gitu ya. Harus menampilkan. Harusnya seperti itu. Iya, betul banget. Ini yang kita cari-cari. Siap. Akhirnya dapat. Oke, 1 sampai 10 Kak Yuyus. 8,9. 8,9. Oke, lanjut Kak Jeff. Susah nih. Star quality 9 deh. 9. Oke, mantap. Ayo kawal Hamau. Kejar-kejaran yang lagi nonton ya. di rumah biarkan kalian berbingung-bingung ria. Siapa ini Jo? Iya. Siapa? Makanya jangan di skip kalau ada iklan, biarin aja. Ya, tolong bantu kita. Dan jangan lupa juga Subscribe-nya, Oke, like dan komen tentunya. Share juga nih ya kemanapun media sosial yang kalian punya. Oke. Share semuanya. Langsung saja ke video selanjutnya, video ke-7 dari Yunita, judulnya Cinta Dia Bagetu. Kita saksikan bersama. Yunita, Cinta Dia Bagetu. Baru saja kita saksikan kawal Hamau. Dari mana nih mereka berdua nih tadi? Aduh, sama kayaknya ya. Dari gantian dong. Dari Tumbang Kakao, SMA 2 kalau nggak salah. lokasinya ada di Dam Hurung Bunut. Dam Hurung Bunut. Oke. Dam Hurung Bunut. Langsung saja penilaiannya. Komentari, silakan. Keluarkan kata-kata romantisnya. Iya. Satu katanya nanti saja. Iya, nanti. Baik. Yunita. Oke. Nah, ini tadi tuh. Cinta Dia Bagetu. Ini kalau saya bilang lah, ini nih lagunya bagus. Dia nyanyinya juga bagus. Cuma kadang-kadang si Yunita nih mungkin kurang latihan aja lah. Kurang latihan. Rilis tuh belakang, misalnya sering turun nadanya. Nah, itu aja yang kekurangan dia. Kalau secara overall dia nih sepertinya yang arranger musiknya itu sepertinya sama seperti yang Baya Sandiwara tadi kayaknya. Kayaknya senang begitu opening lagu tuh langsung alargando, sebuah mewah, megah. Itu memang itu adalah salah satu trik juga sebenarnya, cara bagaimana untuk memperlihatkan kepada penonton orang melihat. Nah, si Yunita ini betul pas seperti tadi itu sebelum tadi itu Kardianto. Dia betul sekali dia memilih lagu ini karena memang pas. Salah satu yang menurut saya yang mungkin saya tidak bisa bilang murni dangdut, enggak. Cuma dia memang pas menyanyikan lagu ini. Oke. Itu dia. Kalau kata-katanya tuh pas. Seperti karena mak dia, yuk Nita, yuk Nita, yuk lihat yuk, yuk subscribe yuk. Iya, mantap. Oke, berarti satu katanya itu pas. Satu kata untuk Yunita pas. Saya kira tadi subscribe. Bukan. Itu untuk channel kita. Oke. Lanjut. Kita ke penilaian secara visualnya, Bro Jeffrey. Kalau secara visual, jadi saya ngelihat hampir tidak ada perbedaan dengan video yang nomor 6 tadi ya, dengan Kardianto. Dari lokasinya, terus view-nya, cara shoot-nya, fonts-nya sama semua. Dan grading-nya, cara komposisi warna di dalam video itu sama semua. Nah, yang jadi bahan penilaian dari saya itu adalah saya menilai di bagian pemilihan kostum sih. Kostum. Nah, di situ yang paling mengganggu menurut saya sih. Jadi untuk Yunita khususnya nih kayaknya sedikit tidak cocok dengan view-nya. Jadi mungkin cara pemilihan kostumnya sih yang kurang saya sih di situ. Tapi secara keseluruhan semuanya sih. Jadi sebenarnya untuk video klip sendiri di samping view-nya harus bagus, ternyata kostum juga harus mendukung. Betul, karena itu kan adalah kesan dari sebuah video klip itu adalah
bijaksana memilih kostum itu. Jadi kostum dalam artian bentuk sesuaikan pakaian atau warna. Sesuaikan dengan bentuk. Ya, mungkin dia bisa ngerti dengan tubuhnya gimana gitu ya. Terus pemilihan warna juga. Warnanya juga terlalu ini. Terlalu susah mengatur cerah ini ya, mengatur pencahayaan juga ya. Oke. Satu kata? Kostum. Kostum ya. Satu kata kostum. Oke. Sudah banyak kata-kata yang dipakai. Atau barangkali untuk video selanjutnya kita saja yang mencari kata-kata. Oke, ya siap. Oke, bagaimana? Biar kita berdua ada kerjaan Biar gitu kita ya. ada kerjaan. Ya. Oke, 1 sampai 10 Kak Yuyus. 7,5. 7,5. Kak Jeff? 7. Kita nggak jauh-jauh ya. Oke. Lanjut langsung saja kita ke video selanjutnya, video ke-8 dari Listinia Angelica, judulnya Cinta Baya Hanjulu. Kita saksikan bersama kawal. Check it out. Oke, Listinia Angelica dengan Cinta Baya Hanjulu. Oke. Dia tahu tahi Hanjulu Hanjulu. Oke, langsung aja nih mungkin ya Kak Yuyus penilaiannya. Ini si Listinia nih, ini yang salah satu juga yang pop jadinya dangdut bawaannya dia. Cuma dia dibandingkan dengan kontestan yang lain yang menyanyikan persis, dia ini memang cengkok, dia ini memang paling bagus ya. Memang paling bagus, saya bisa bilang. Mungkin dia mapan memang di genre itu gitu. Sering, sering menyanyikan cengkok. Gitu. Lagu-lagu sejenis. Iya, lagu-lagu sejenis ini. Ya memang kalau dangdut kan ada yang temponya cepat, tapi dia ini pasti sering mellow-mellow sehingga terdengar jelas cengkok-cengkoknya. Gitu. Jadi dia memang pas sekali dengan lagu-lagu seperti kayak gini. Suara dia. Barangkali jam terbangnya udah. Nah, sepertinya saya bilang dia nih memang betul bukan dadakan lah untuk menyanyikan lagu. Memang kayaknya yang seperti ini memang makanan dia gitu. Memang makanan dia, memang terus dia dengar, dia laksanakan dan dia lakukan. Iya. Tapi lagi-lagi kita memilih yang pop. Ya, artinya kalau dia memang bagus kenapa tidak? Kayak gitu loh. Oke. Tapi kan jago ngeles ya. Ya pokoknya intinya bagus. Pokoknya si Listinia ini memang bagus dia lah. Bagus. Oke. Aduh, satu katanya apa nih? Bagus. Oke. Siap. Silakan Bro Lanjut. Ya. Oke, untuk secara visual ya, dari keseluruhan video ada beberapa bagian shoot yang saya terganggu gitu ya, maksudnya mengganggu penglihatan lah ya. Oke. Contohnya bagian-bagian awal, misalnya ekspresi yang kayak bersandar begitu ya. Oh, berarti yang awal sekali ya? Yang awal-awal belum, dia sudah mulai menyanyi. Oke, kita lihat dulu. Maju. Terus masih dulu. Nah, ini dia. Oh, yang ini. Ya, jadi looknya itu menurut saya kurang kayak gini. Harusnya ini kan white shirt istilahnya. Jadi bagian ini agak terganggu secara visual itu. Harusnya seperti apa? Nah, harusnya secara ekspresi itu relax lah. Ini kalau kayak gini terlalu apa ya? Oh, berarti yang dipermasalahkan tangannya diangkat ya belakangnya ya sikunya. Nah, kemungkinannya seperti ini. Biasanya kalau di dalam vokal itu namanya ada vocal director ya. Nah, jadi ada pengarah untuk vokal. Sama dengan video. Video itu harusnya ada apa istilah kalau video itu? Jadi ada pengarah gayanya, koreo. Jadi dia harus director. Ya, director lah ya. Maksudnya dia harus profesional gitu ya di dalam bergaya. Jadi kalau kayak gini ini kurang bagus lah. Elok lah. Mesti Bu Jeff tuh opening loh. Ini opening ini kesan pertama lihat ini semacam ya. Maksudnya pesannya itu harus dapat juga dari ekspresinya.
Dan makanya perlu ada direkturnya, ada pengarah dari gaya itu ada. Dan beberapa video-video di belakang juga seperti itu. Jadi ini memang harus diperhatikan juga, ternyata di dalam pembuatan video klip itu nggak sembarangan juga. Iya. Jadi itu kesannya. Jadi harusnya ada yang mengarahkan di dalam visualnya video klip. Sama dengan vokal kan harusnya kalau orang biasanya untuk recording itu ada vokal director. Betul. Untuk mengeluarkan karakternya dia. Iya. Oke. Jadi gimana sebenarnya bagian menjadi begitu? Dan terlihat juga ya ini gerak-geriknya pertama kali dia menyanyi itu terasa tidak nyaman ya. Dia sendiri. Mungkin aja kurang pede. Ya. Aku gimana nih? Apa nyebur aja gitu. Enggak bercanda. Saya awam sih, makanya saya manut-manut aja. Ini sebuah ilmu baru sebenarnya. Mungkin nanti barangkali bisa dibuat sesi khusus podcast. Mantap. Kita membahas tentang apa itu medium show dalam. Ya, barangkali bersedia. Siapa tahu. Jadi kawal mau subscribe lah, jangan lupa. Biar kita bisa bikin video-video selanjutnya karena juga. Karena ke depan bakalan ada konten-konten menarik lainnya. Pastinya. Konten-konten yang berkualitas. Iya, siap. Satu kata? Aduh, apa nih? Satu kata. Marta. Hah? Apa satu katanya tuh? Gak nyaman mungkin ya. Gak nyaman. Ya gak nyaman. Cari aman aja deh. Gak nyaman. Itu 2 kata. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Lanjut kita ke video. 1 sampai 10 dulu nih untuk Kak Yoyo. Oh iya. Lupa lagi. 6,5. 6,5 dari segi audio. Silakan Kak Jah. 6. 6. Oke. 6. Linkin Park 6. Wow. Oke, video selanjutnya dari siapa nih? Video selanjutnya dari Elton, Mamangun Mahagalewo. Lagunya sama ini, sama si Tok Ditya ya. Tapi kita lihat dulu seperti apa pembawaannya dari Elton. Kita saksikan bersama-sama. Check it out. Langsung saja tanpa banyak ngemeng-ngemeng. Ngemeng. Nah, si Elton ini nih suara dia nih mungkin saat ini mungkin dia masa menuju ke remaja atau apa, karena kelihatan sekali garaunya tuh kentara sekali, garaunya tuh kedengaran sekali. Kemudian ada beberapa bagian yang mungkin oleh terlalu rendah, dia tidak jelas yang disampaikannya syair, itu yang artikulasi ya, itu yang lebih. Jadi kemudian dari segi vokal pun penyajian vokalnya pun sepertinya memang ada sebuah kesan tergesa-gesa untuk dibawakan. Ada kesan itu terlihat sekali. Jadi tidak sempat untuk menggarap ini bagian ini harus dibaikin, bagian ini harus dibaikin, jadi biar jalan aja gitu. Nah, memang si Elton ini saya lihat kalau dibanding sama dan Ditya tadi, ya bedanya ya kelihatan sekali bahwa ini tergesa-gesa lah, sedikit tergesa-gesa. Ditya sedikit lebih siap lah. Sedikit lebih siap. Kalau ini Elton sedikit lebih tergesa-gesa. Kita pakai kata sedikit saja, biar tidak terlalu ekstrim. Ya, berarti 2 kata tergesa-gesa. Lanjut ke penilaian secara visual, silahkan. Ya, jadi dari penampilan secara visual ini sebenarnya saya termasuk yang berharap ini bagus gitu ya. Maksudnya awalnya sangat menjanjikan sekali dari komposisi musik sama view-nya sangat menjanjikan seperti ini. Ternyata di prank gitu ya. Karena prank. Nah, nampak sekali dari penyajian secara visual ini ketidaksiapan. Beberapa hal. Pertama, pengambilan shootnya cuma satu bagian, jadi wide shot aja. Cuma tidak ada angle yang lain yang bisa ditampilkan atau dia close up gitu ya. Terus yang kedua, cara pemilihan kostum juga, karena dia wide shot, jadi secara keseluruhan akan kelihatan. Jadi itu sama seperti video yang sebelumnya juga. Hati-hatilah kalau mengambil shoot yang
Lebar. Di semua bagian tubuh itu kelihatan. Hati-hati untuk menggunakan kostum. Oke, lagi-lagi ya tentang kostum ya. Kostum lagi. Oke. Sama. Dan ada lagi? Ya itu aja. Satu katanya prank. prank. Oke, di prank. Siap. Luar biasa ya juri Prank. kita di prank. Karena memang awalnya tadi sempat apa ya? Sempat Wow. spekulasi kita tuh tinggi gitu loh. Iya. Awalnya. Ternyata prank seperti itu di tengah-tengah. Kelihatannya tidak siap, Pak. Selamat Oke. kamu di prank. Lanjut, Tarta. Lanjut video terakhir ya. Penilaian. Oke, penilaian 1 sampai 10. Scoring. Mesti 6 lah. 6. Oke. Sama berarti. Sama. Oke. 6 juga. Lanjut Baik. video terakhir nih. Selanjutnya ini video terakhir. Kita coba saksikan bersama. Ini satu-satunya yang band. Ben. Kalau yang sebelumnya kan penyanyi solo tuh. Mm-hmm. Sekarang yang band. Dari Cover dari Medicine, judul lagunya Ayo Hinjelenge ciptaan Muci Donald. Oke, kita saksikan bersama kawal. Baik, video terakhir Medicine. cover dari Medicine. Apa tuh artinya Medicine? Medicine. Obat-obatan, Medicine ya? Medicine. Iya sih, iya enggak? Medicine ya? Sudah medicine. Ya Medicine ya. Kita Indon saja. Ayo Hinjelenge ciptaan Muci Donald. Apa sih artinya tadi Ayo Hinjelenge? Ayo satu Ayo tangan. bersatu. Yo. Mari Ayo bersatu. Satu. Oke. Oh, mari kita bersatu. Baik, langsung saja dinilai secara audio. Audio. Wah, ini saya kemarin kita pas technical meeting sudah saya ada yang tanya boleh band atau enggak. Nah, itu kesusahannya kalau band. Jadi kalau band kan banyak banyak instrumen. Nah, instrumen yang dibunyikan secara bersama-sama. Ya. Kemudian harus betul-betul tahu bagaimana menata komposisi musiknya dan baik. Nah, jadi sang penyanyi kan tinggal memainkan. Kan lagu ini kan Ayo Hinjelenge ini kan diciptakan oleh Muci kan memang lagunya memang tahu gitu memang dikenal. Nah, cuma di coverin. Ya sekali lagi saya bilang kalau secara konsep bandnya dapat konsep band sama-sama. Nah, cuma kalau dari segi apa yang ingin disampaikan dari pesan lagu tersebut kan kembali lagi penyanyinya, kemudian instrumen yang dipakai, jadi memang betul-betul harus diperhatikan. Tidak ada yang bocor, bassnya terlalu besar atau drumnya terlalu besar, itu memang harus itu dan memang vokal lagu tersebut pun harus itu yang sebenarnya harus muncul gitu. Pasti istilahnya harus padu ya. Iya, harus padu. Seperti harus balance ya. Seperti judul lagunya kan Ayo Hinjelenge kan ya sama juga kayak mereka ngeband juga ya, harus ya sepaham itu. Itulah kira-kira. Masih saya rasa mungkin ini waktu juga. Dadeo sama Marta mungkin mereka cepat buru-buru. Ya, sedikit buru-buru. Iya. Tiga kata, sedikit buru-buru. Oke, itu tadi penilaian bahasa Dayaknya itu apa? Isut Jake-jake. Oke. Jake. Oke, lanjut untuk Penilaian secara visual. Ya. Ini video yang terakhir ya. Menjadi penilaian yang terakhir juga. Jadi untuk penampilan secara visual, penyajian secara visual, jadi ada banyak bagian yang perlu diperhatikan dan perlu dikoreksi ya. Pertama adalah untuk shadow di dalam penggunaan shadow. Tapi di awal-awal yang ketika sama-sama itu bisa ditampilkan Shadow. bayangan. Jadi, ini dia. Oke. Ini jelas sekali bahwa bagian wajah itu ini harus, Gelap ya? Iya gelap. Jadi Oke. shadownya nggak dinaikkan. Oh gitu. Ya. Jadi kontrasnya aja yang terlalu pas. Atau barangkali fokusnya bukan ke penyanyinya justru. Kemana Sebenarnya ke pemandangannya. Kemungkinan juga. Kita nggak tahu. Barangkali ya. Tetapi kalau di editing biasanya kalau kayak gini bisa dinaikkan shadownya. Shadownya ya. Nah, supaya nanti wajahnya tuh terang. Oh gitu.
terang, dan itu kalau kayak gini kan kurang oke sih. Ini siapa gitu ya? Nah itu yang pertama. Wah, ya. Jadi awannya bagus. Ya, awan bagus. mungkin itu yang mau disajikan sih awannya. Oke. Mungkin maksudnya mungkin itu. begitu ya. Terus yang berikutnya adalah sama seperti beberapa video sebelumnya, tidak ada direkturnya. Jadi pengarah gayanya itu tidak ada. Tadi beberapa bagian video seperti membelakangi kamera, terus tidak terkonsep secara koreografinya, gerakan-gerakannya. Ngapain aja gerakannya. Ngapain aja, seharusnya gimana begitu. Itu tidak terkonsep. Jadi sama seperti tadi jake. Memang agak kesulitan ini di band sebenarnya. Ya karena kan tidak cuman satu orang kan. Itu kesulitannya. Tapi oke lah ya. Oke. Ada lagi? Itu saja. Masih dengan jake-jake. Oke. 1 sampai 10. Kayu Yus. 6,7. 6,7. Ya, saya di bawah sedikit. Gajah? 6,5. Oke. Baik. Sudah semua kawan. Selesai. Semua video sudah kita saksikan bersama dan sudah dikomentari oleh kedua orang juri kita. Betul sekali. Sekarang tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pengumuman pemenang. Oke, proses penilaiannya dulu. 2 dan 3-nya siapa? Silakan untuk poin-poin penilaiannya. Siapa duluan? Gantian lagi. Si Jeff 2. Oke. Kenapa dia 3? Dia lagi cari aman. Ya, baik. Gantian. Untuk skor nilainya dulu ya. Skor nilai dulu ya. Nah, untuk ketiga orang yang akan menjadi juara. Ini pakai punya Jeff. Nah, saya ini dulu ya. Kriterianya dulu ya. Oke. Penilaian dulu. Ya. Untuk penilaian visual atau video klip itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tema yang diambil, yaitu sesuai nggak video ini dengan lagu yang dibawakan. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kriteria yang kedua adalah perform. Jadi bagaimana ekspresinya, seperti saya bilang tadi, wajahnya, gerakannya, terus penguasaan talentnya dengan lagunya, bahasa tubuh penyanyi. Nah, terus yang ketiga itu adalah estetika atau aspek visual. Jadi first impressionnya, kesan pertama ngelihatnya itu gimana. Terus juga pemilihan kostum itu penilaian juga. Terus komposisi backgroundnya. Nah, yang terakhir adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini kembali kepada bagaimana sang kameramen mengambil sudut pandang kamera, terus juga untuk post produksinya seperti editing dan segala macam itu diperhatikan. Nah, itu jadi ada 4 kriteria, dan kalau dari penilaian secara visual itu setiap kriteria itu poinnya itu 25 paling tinggi. 25 poin dalam setiap kriteria. Ini saya bacakan langsung. Juaranya kan? Atau Kayus dulu deh. Aku dulu. Aku dulu. Jadi sebelum juaranya, jadi nanti siapapun yang juara 1, 2, 3 tuh memang adalah pertimbangan dari 2 hal, 2 aspek. Seperti yang Jeffrey sampaikan, itu dari audio sangat-sangat menentukan. Karena itu adalah hasil akhir lah. Saya yang pasti ketika kami dan Jeffrey berdiskusi rapat, seperti saya memang betul-betul mendengarkan suara dari rekaman yang telah disampaikan. Jadi memang pure saya nilai dari segi intonasi, dari vokal, itu lengkap semuanya, materi suara. Jadi biar bagaimanapun kita tetap menilai dengan konsep apapun, pop bagaimanapun, itu semuanya. Nah, cuma nanti dalam hal juara itu memang dalam bentuk secara keseluruhan. Nah, jadi keseluruhan. Jadi seperti yang JP sampaikan, apa yang disampaikan, kesan pertama itu semuanya ada di dalam video klip yang juara seperti itu. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa lihat suara JTJ pas-pasan. Nah, tidak seperti itu. Cuma dia mengemasnya, dia tahu
seseorang yang baik adalah seseorang yang sangat tahu kelemahan dia dan bagaimana dia menutupinya menjadi kelebihan. Iya. Nah, ini yang saya perhatikan sekali. Yang juara ini adalah tahu persis dia itu bagaimana kekurangan dia, tapi kita sebagai juri tahu juga bahwa dia itu bersiasat untuk bisa tampil jadi lebih baik gitu. Nah, itu dia. Jadi yang juara nanti saya ucapkan selamat. Yang tidak juara masuk 3 besar bukan, sekali lagi saya sampaikan, bukan berarti karya tidak baik. Cuma pada saat ini mungkin yang juara 1 dan 2, 3 mungkin lebih siap. Siap lah. Oke. Siap menerima kemenangan. Iya. Oke. Asik. Oke, 3 orang yang sudah digadang-gadang menjadi juara. Biar seru dari juara 3 dulu deh. Ya. Untuk ini dulu, untuk nilai keseluruhannya dulu, masing-masing. Untuk nama ya? Nama. Oh, nama langsung. Oke. Silakan. Si Jeff kah? Juara 3 dulu Jeff. Juara 3. Jatuh kepada. Masa kami? Iya. Juara 3 jatuh kepada. Juara 3 dari hasil penilaian baik secara audio dan visual jatuh kepada peserta nomor berapa? Tidak tahu nomor berapa. Nomornya. Nomor itu kelihatan nomor itu. Ada kan? Nomor jeng ada musik ya. Nanti kita edit ada musik. Oke, editor. Menang ketiga jatuh kepada peserta dengan nomor 6. Kardianto. Atas nama Kardianto. Kepada Kardianto. Baya Sandiwara. Apa tadi? Sandiwara. Apa tadi? Star Quality. Star Quality dan nyaman. Juara 3 Kardianto, cover lagu Baya Sandiwara. Selamat untuk Kardianto. Ya, selamat buat kamu. Selanjutnya pemenang kedua. Nah, ini sebenarnya yaitu bilang mantap, nyaman, sip pokoknya. Oke. Pokoknya keren lah. Ya. Jatuh kepada nomor 4. Atas nama Cika Tiara Selva. Oke. Dari lagu yang dibawakan Handep Hapakan. Iya, Handep dari Tumbang Talaken. Dari Tumbang Talaken. Selamat buat Cika. Selamat buat Cika. Itu juara 2-nya. Nah, sekarang nih kawal. Juara 1 yang kita tunggu-tunggu, siapakah dia? Atau kita mau pulang dulu? Besok kita umumin ya. Enggak ya? Oke. Juara 1 siapakah dia? Jatuh kepada. Juara 1 jatuh kepada nomor berapa lah? Saya lihat dulu. Oh ya. Jatuh pada nomor 2. Oke. Atas nama Agripa Widya. Selamat membawakan lagu ciptaannya sendiri. Luar biasa ya. Tercinta. Agripa Widya, selamat buat kamu sudah mendapatkan juara 1 Bintang Hamau tahun 2022. Oke, jadi untuk urutannya pemenang pertama jatuh kepada Agripa Widya, pemenang kedua jatuh kepada Cika Tiara Selva, dan juara ketiga jatuh kepada Kardianto. Oke, selamat untuk seluruh pemenang dan untuk yang tidak dapat juara jangan berkecil hati, tetap berkarya, jangan habis di sini saja karena Bintang Hamau tahun depan bakalan ada lagi. Jadi dengan konsep yang lebih baru, dengan persiapan yang lebih matang. Jadi siapkan diri kawal semua untuk mengikuti Bintang Hamau tahun depan. Seperti itu. Oke, baik kawal Hamau, tiba saatnya kita akan mengumumkan yang akan menjadi juara favorit kita di Bintang Hamau. Iya, betul banget Marta. Jadi ranahnya juri sudah selesai. Juara 1, juara 2, juara 3 sudah ditetapkan. Sekarang kita yang menjadi apa sih istilahnya? Mengumumkan lah. Mengumumkan siapa juara favorit sesuai janji kita berdasarkan view terbanyak, like terbanyak,
komen terbanyak secara keseluruhan ya, bukan satu persatu. Jadi, dan tentunya juga kita juga melihat juga ya apa ada isi di dalam video itu. Dari segi suara, dari segi videonya bagus atau tidak, itu dari orang-orang yang seperti kita berdua yang istilahnya tidak ada sangkut pautnya dengan juri. Betul. Jadi juri menilai secara profesional. Jadi untuk juara favorit itu dinilai oleh kawal hamau semua, istilahnya seperti itu kan. Betul. Jadi yang memberikan like, yang memberikan view adalah kawal hamau semua. Kita tinggal merekapnya sajalah seperti itu istilahnya. Betul. Baik, langsung saja tanpa perlu berlama-lama. Siapakah dia? Siapakah dia? Ini adalah hasil dari tanggal upload pertama kita tanggal 13 Mei. Sudah terlihat data statistiknya. Teratas itu sebenarnya ada Cika. Dengan view sebanyak 3.823 per hari ini. Dengan komentar 220. Jumlah like-nya ada 526. Dislike-nya 1 aja sih. Ada juga dislike-nya ya. Ya, ada juga. Tapi karena Cika sudah dapat juara 2, jadi otomatis jika kita mundur, kita gugurkan seperti itu. Bukan gugurkan sih sebenarnya. Kita sisihkan dulu. Ya, bagi-bagilah hadiahnya Cika gitu kan. Untuk Kalara. Kalara ada di posisi kedua view terbanyak kita. Sejumlah 3.677 per tanggal hari ini. Jumlah komentarnya ada 44 dan jumlah like-nya ada 199 like. Dislike-nya cuma 1. Kalara tidak ada di juara 1, 2 dan 3. Berarti secara otomatis kawal Kalara kita tetapkan sebagai juara favorit Bintang Hamau tahun 2022. Selamat buat Kalara. Seluruh juara sih sebenarnya. Prank lagi. Satu pertimbangan juga kita menjadikan Kalara ini sebagai juara favorit kita, melihat untuk viewers, like juga ya. Tentunya dia ini dari yang awalnya hanya beberapa gitu ya. Dia ini bisa melejit naik langsung ke urutan kedua. Itu yang menjadi pertimbangan kita juga. Jadi tidak yang istilahnya di situ-situ aja, tapi dia bisa langsung naik pesat. Nah, itu menjadi pertimbangan kita juga. Entah itu seperti apa mekanisme yang dipakai oleh Kalara dan timnya barangkali. Yang pasti kita sebagai panitia hanya mengupload sekali saja di channel YouTube kita. Betul. Apakah barangkali Kalara ngupload lagi share linknya ke grup WA keluarga barangkali? Itu sih urusan mereka ya. Mungkin yang pasti Indonesia itu mungkin ya. Iya, siapa tahu. Yang pasti itu menjadi salah satu strategi yang kita akui sukses lah seperti itu. Barangkali seperti itu. Ya. Lagi-lagi selamat buat seluruh pemenang yang sudah menjuarai Bintang Hamau ini. Jangan berkecil hati yang masih belum dapat istilahnya nomor urut di 1, 2, 3 dan juga favorit. Kalian sudah menjadi juara karena kalian bisa menampilkan diri kalian di Bintang Hamau dan bisa menjadi Bintang Hamau yang sesungguhnya. Siap. Yang pasti seluruh peserta adalah Bintang Hamau tahun 2022. Oke, terakhir. Terima kasih untuk seluruhnya nih ya, dari Kak Yuyus, Kak Jeffrey. Terima kasih banyak atas waktu dan juga jerih lelahnya. Betul. Sudah jerih. Karena kami tahu menilai sesuatu itu tidak mudah. Betul. Tapi terbukti hari ini kami secara panitia mengucapkan terima kasih dan kami pun puas, dan harapannya seluruh kawal hamau di luar sana juga puas dan terhibur seperti itu. Baiklah, oke. Terima kasih untuk kebersamaannya nih ya, dari awal video kita sampai saat ini. Cukup panjang. Karena apa? Karena memilih ini tidak semudah yang kita pikirkan ya. Oke, terima kasih nih. Saya Marta Silitonga. Saya Badeu Swastika. Saya Jeffrey Hoffmandi. Saya Yuyus Martin. Oke, kami berempat mohon pamit dan sampai jumpa di Bintang Hamau selanjutnya. Dadah. Sudah. Finally.